kita coba modifikasi mesin amplifier yang katanya 1000 watt seperti ini. Kita bikin seperti mesin miliknya Asley ACT 600 Pro. Perbedaannya apa? Kalau dari segi fitur yang lain sama, hanya saja mesin ini belum ada efek DSP untuk vokal mic. Sementara di Asley ACT 600 Pro sudah ada efek DSP-nya. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan satu buah modul DSP ini yang 99 DSP. Kita akan pasang di dalam modul ini. Jadi nanti ketika kita ingin karaoke, kita bisa menyesuaikan vokal kita seperti apa melalui efek ini. Jadi secara tidak langsung ini kita upgrade mesinnya. Nah, di sini ini mesin playernya seperti ini. Nah, tuh. Ini sengaja saya buka dulu karena saya harus melubangi panel. Nih, untuk meletakkan si DSP-nya seperti ini nanti. Nah, seperti inilah kira-kira kalau sudah kita pasang. Nah, tuh. Seperti ini efeknya. Jadi kita memanfaatkan space yang kosong yang ada pada bagian kiri dan kanan. Setelah ini kita juga akan memasang kit Gigabass. Penyambungannya bagaimana? Ini kit Gigabass seperti mana ya? Bentar. Gigabass. Nah, nih. Ini Gigabass seperti ini. Ini akan kita pasang pada bagian ini, mesin ini. Kenapa harus dipasang Gigabass? Karena setelah saya tes mesin ini, sebagus apapun speaker yang kita pasang di dalam boxnya ini, ketika kita memainkan musik melalui media player ini, Bluetooth, bassnya kurang. Jadi di sini kita pasang Gigabass setelah kita ambil dari output ini, output dari MP3 player, kita pasang ke sini dulu. Setelah dari sini baru menuju ke tune control. Kenapa tidak diambil dari output tune control? Karena kemarin saya tes, ketika saya menggunakan Bluetooth dan line in, itu hasil bassnya berbeda. Ketika Bluetooth bassnya kurang, ketika line in di sini itu bassnya kuat, karena menyesuaikan dengan mixer yang kita pakai. Misalnya speaker ini kita pasang ke mixer, otomatis inputnya dari line in. Nah, dari line in ini bassnya udah kuat, biarpun ini nggak perlu kita set full, bassnya sudah kuat, udah nendang. Tapi begitu dari MP3 player, ini bassnya sangat kurang. Jadi mau kita mentokin pun di sini bassnya nggak terasa, agak kurang gitu. Kecuali volume dari handphone atau dari laptop itu di atas 70%. Tetapi nggak mungkin kita set di 70% terus, apalagi kondisi malam hari. Tentu sangat mengganggu karena ini suara speakernya sangat jauh, sangat besar. Makanya di sini kita tambah nih 2 modul. Pertama, modul DSP 99 ini untuk efek mic vokal. Kedua, penguat bass atau Gigabass untuk si MP3 player. Nah, oke. Nanti kita review hasilnya. Sementara sampai di sini dulu. Jadi nanti kedudukannya di sini untuk efek mic, di sini untuk si Gigabass.
Oke, di sini sekarang akan saya jelaskan bagaimana penyambungan ini, penyambungan modul DSP ke bagian tune control pada mesin power aktifnya. Jadi di sini pada bagian input tegangan ini ada 5 volt dan ground. Yang ground bisa kita satukan ke ground. Yang 5 volt ini bisa kita ambil dari sini. Nah, output regulator ini sudah 5 volt. 78M05. Tuh. Jadi harus pada di elko ini. Sambung pada elko yang kaki plus. Nih. Jangan yang besar. Yang kecil, karena yang besar ini input untuk jalur input regulator, yang kecil ini output jalur regulator. Jadi yang merah ini yang 5 volt kita sambung ke kaki plus elko. Terserah mau di bagian belakang ini atau mau langsung di sini juga nggak masalah. Lalu bagaimana dengan ini? Output ini, dua output ini disatukan nggak masalah, karena di sini inputnya hanya satu. Biarpun di sini terminalnya 2, sebetulnya ini mono. Kita bisa memilih ini ataupun memilih dari sini. Yang jelas input plusnya. Input plus dari sini itu menuju rangkaian op-amp IC JRC 45810. Nah, jadi yang kita harus modifikasi adalah pada bagian jalur ini. Saya jelaskan di sini ada jalur output. Terlalu terang. Nah ini. Pada bagian jalur ini output menuju ke ini. Nah, jadi dari output inilah kita sambung. Di sini kita putus aja jalurnya dari kaki IC yang ini kita putus, lalu jadi di sini kita putus, jalur ini kita potong, atau bisa juga dari sini resistor ini yang dicabut. Kalau saran saya resistor ini aja dicabut. Di sini keterangannya, bentar. ,7 kilo. Nah, jadi di sini kita cabut aja resistornya. Susah. Lalu setelah dicabut, ambil kabel input pada bagian modul ini. Yang input ini masuk ke ini, ke bagian output. Ingat, input ini terserah mau yang warna, yang jelas ini tadi digabung
RO sama LO digabung, kita anggap seperti ini. Anggap saja kabel oren ini. Jadi kabel oren ini masuk dulu kabel maaf, kabel oren ini ada pada bagian resistor yang sebelah sini. Anggap aja setelah resistor ini dicabut, ya, jadi ini adalah input, ini adalah output. Jadi ini dicabut resistornya yang 4,7 kilo, yang kaki bawah ini dihubungkan menuju pin input modul DSP, lalu kaki satunya ini yang di atas ini menuju output modul DSP. Jadi simple. Nah, seperti ini. Kabel oranye atau putih itu pada bagian atas resistor. Nah, seperti ini. Nah, ini kabel output. Hubungkan ke sini. Lalu kabel inputnya, di sini kabel input warna hitam. Awas jangan sampai kebalik. Ingat, nih. Input ini ada pada warna hitam. Seharusnya ini merah. Jadi jangan sampai salah, harus teliti. Jadi kabel inputnya dihubungkan ke kaki yang bawah, ke kaki yang resistor bagian bawah seperti ini. Jadi ini input yang hitam di bawah, terus yang oranye atau putih ada di bagian atasnya seperti ini. Nah, cukup seperti itu aja cara penyambungan modul DSP ini. Jadi dia gampang, cuman membuat kita repot. Kita harus bongkar ini dari kedudukannya semua untuk memasukkan kabel. Dan satu lagi, ini harus dicoak atau dipotong sedikit untuk masuk kabel. Jadi untuk memasukkan 3 kabel ini tadi ke dalam seperti ini. Jadi usahakan pemotongannya yang paling dekat kepada posisi si IC. Karena ini ada pada bagian atas, makanya saya potong di bagian atas. Oke, kita pause dulu, nanti kita review hasilnya. Oke, sekarang kita coba review hasil jadinya. Yang tadi kita upgrade atau kita modifikasi speaker aktif ini. Jadi ini mesinnya mesin universal ya, yang tertera waktu pembelian ini 1000 watt, 600 sampai 1000 watt mesinnya. Inilah hasil yang kita modif tadi ini. Ntar saya matikan lampunya. Nah, ini pilihannya, ini untuk DSP nya, ini untuk gigabus. Jadi kita fokus ke DSP. Di sini ada 99, ini bukan 21 ya, tapi 12. Kalau kita putar seperti ini tuh. Nah, sekarang ini ada di efek 12. Bagaimana hasil dari suaranya? Oke, sebelum kita tes ini, di bagian pengaturan tune mikrofon, levelnya di sini saya letakkan di sini biar tidak terlalu storing atau feedback. Nah, echo-nya minimal, bukan habis ya, tapi sedikit mungkin. Nah, seperti ini. Master level di sini, master tune-nya. Ini untuk MP3. Level mic, echo, ini line in, ini master untuk tone control. Nah, nih treble, middle, bass. Mic saya pakai di sini Ashley Freedom. Sebelumnya jika saya memakai echo bawaan, ya suaranya seperti speaker-speaker pada umumnya. Tidak ada efek DSP. Jadi agak kurang
menarik, kurang, suara vokal kita kurang berkesan lah jatuhnya. Nah sekarang setelah pakai DSP ini kita tes tuh efek nomor 12. Kita nyalakan mic-nya dulu. Nah ini mic-nya. Kenapa tadi pengaturannya saya bikin seperti itu? Lihat kembali. Tuh. Pada bagian level ini ada di sini, echo ada di sini, dan pada bagian receiver mic-nya itu volume ada di angka 11. Hasil suaranya sangat peka. Kita ngomong menggunakan mic tidak perlu harus dekat ke bibir, jarak 10 cm sudah terdengar. Nah sekarang kita coba tes 1 2 tes 1 2 3 dicoba tes 1 2 3 tes DSP 99 tes 1 2 cek sound cek sound cek sound 1 2 3. Nah seperti itu suaranya. Bagaimana jika kita ingin mengganti dengan efek yang lain? Sekarang kita ganti efeknya ke nomor, coba di nomor 6. C dicoba C itu di efek nomor 6. Suaranya seperti kita dalam ruangan yang sangat luas, seperti di hall jatuhnya itu. Sekarang efek ketiga yang saya suka ada di nomor 21. Kita tes 21. Nah ini mic-nya jarak dari bibir seperti ini, C1, cukup sensitif. Yang sebelumnya kita menggunakan mic ini jaraknya harus sangat dekat. Kalau mic yang harga-harga 500 seperti asli yang sekarang itu kurang sensitif, harus dekat dengan bibir. Tapi setelah pakai efek ini jadi lebih sensitif. Oke, ini efek nomor 21. Jadi kalau untuk kita nyanyi, live musik atau sebagainya, lebih bagus menggunakan efek yang nomor 21 atau yang nomor 12. Kalau acara hajatan, mendoa dan sebagainya itu ada di nomor 6 cocoknya. Nah sekarang kita coba special effect. Oke, special effect ini ada beberapa, mulai dari suara robot, suara kecil ataupun dan sebagainya. Oke, kita lupa dulu teman-teman. Oke, ini efek
Yang bagian special effect itu ada di nomor 75 sampai ke 80. Sekarang kita coba dengarkan yang 75 gimana suaranya. Oke, langsung aja dengar sendiri. Cek 1, tes 1 2, tes 1 2, dicoba. Ini seperti suara wanita ya, yang agak dewasa. Sekarang kita ganti ke nomor 76. Nah, ini nomor 76. Masih seperti wanita dewasa, tapi agak muda dikit lah. Oke, sekarang kita ganti ke nomor 77. Nah, ini suara anak kecil ya, suara anak kecil yang cewek. Seperti ini suaranya. Jadi kalau seperti kita nonton berita itu, sebut saja nama saya Mawar. Nah, seperti itu. Sekarang kita ganti ke nomor 78. Halo, tes 1 2. Ini efek suara lelaki yang sudah tua. Seperti ini suaranya. Jadi agak berat dan agak serak. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba ganti ke nomor 79. Nah, ini seperti suara monster. Cek 1, cek 1 2, tes dicoba. Nah, di sini kekurangannya di nomor 79. Ekonya tidak dapat, makanya di sini saatnya kita naikkan ekonya ada di posisi seperti ini. Maksimal di angka 12 saja. Sekarang kita tes efek 79 dikombinasi dengan eko. Nah, seperti ini. Agak seram-seram dikit lah. Sekarang kita tes yang terakhir, itu nomor 80. Kita turunkan lagi ekonya. Cek 1 2, dicoba. Cek 1 2, dicoba. Nah, ini seperti kembali seperti semula, cuma lebih agak mewah. Oke, seperti itulah efek DSP yang sudah terpasang. Jadi setelah memasang efek DSP ini, kita tinggal memilih fungsinya. Misalnya kita ingin nyanyi karaoke, kita pakai antara nomor 12 sampai nomor 20, 21, 22. Jika ingin mendoa di rumah atau ada hajatan, pidato, itu kita pakai di nomor 6. Jadi
setelah ditambah ini hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan produk pabrikan seperti Ashley ACT 600 Pro mesinnya. Tetapi dengan kita rakit seperti ini, kita mendapatkan versi yang di atas Ashley ACT 600 Pro. Kenapa? Karena kemenangannya adalah isi dalamnya. Dari casing sama saja, mesin sama-sama 1000 watt, bahkan Ashley katanya cuma 600 watt paling tinggi, kalau ini 600 sampai 1000. Terus ada pendingin. Nah, dari segi Bluetooth, decoder itu sama. Bedanya mesin ini awalnya tidak ada DSP, sekarang kita tambahkan DSP. Jadi dari segi mesin fiturnya sudah sama-sama Ashley ACT 600 Pro. Bedanya ini lebih bagus karena isi dalamnya yang untuk 15 inci ini saya memakai Ashley LF 15 V400 yang bisa sampai 1800 watt, yang magnet besar, yang voice coilnya besar. Terus untuk bagian tweeter itu saya pakai Ashley N175 yang sudah magnet neodymium, jadi suaranya lebih nyes lagi, lebih bersih hasilnya. Kalau untuk kita pakai karaokean ataupun kita pakai untuk hajatan di live musik dan sebagainya, itu hasilnya lebih bersih. Nah, itulah menangnya kita merakit dari awal sampai jadi ketimbang kita beli pabrikan yang sudah jadi. Memang biaya jauh lebih besar daripada beli jadi ketimbang merakit. Merakit yang 15 inci seperti ini hampir mendekati biaya ke 5 jutaan kalau di wilayah saya. Sementara kalau beli jadi Ashley ACT 600 Pro itu hanya 3.600.000. Tapi dari segi hasil ini lebih memuaskan hasilnya ketimbang beli pabrikan. Oke, cukup sekian, semoga bisa dipahami dan terima kasih.